belum terselesaikan. Apa? Kalau kita ngomong 5 argumentasi dasar kaderisasi, itu pewarisan nilai, argumentasi ideologis kita. Nah, kira-kira realitas yang ada di mahasiswa saat ini itu seperti apa sih? Situasi pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah ijtihad baru. Bagaimana PMI ini menempatkan diri sebagai organ di dalam sebuah komunitas masyarakat besar, bagaimana kemudian merumuskan sistem kaderisasi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa channel YouTube saya. Kembali di acara saya terkait podcast cerita PMI. Di sini saya sudah kedatangan tamu dua, sahabat Fakih saat ini yang masih menjabat sebagai sekretaris umum pengurus cabang PMI Jember. Terus kemudian di sebelahnya ada sahabat Wahyu, mantan pengurus rayon Teknokes, yaitu salah satu rayon yang ada di Universitas Jember. Kira-kira ada pembahasan apa yang sekiranya bisa kita bahas pada malam hari ini? Ikutin saja terus hingga nanti di akhir, oke? Cuman ketika saya berpikir untuk ngobrol bertiga ini kan di bulan Desember ini, saya rasa akan sangat penting ketika kita berbicara berjalannya PMI dari awal tahun 2020 hingga di Desember ini menjelang akhir tahun 2020. Kira-kira problem apa aja sih, atau ada hal-hal menarik apa yang sekiranya kita bisa ulas bareng-bareng gitu kan? Ya. Sebenarnya ada hal yang menarik ketika kita mengawali tahun 2020, yaitu adanya kasus COVID-19 di bulan Maret ya, di pertengahan bulan Maret dengan munculnya kasus pertama kali di Indonesia di Depok pada waktu itu. Ya, terus kemudian membuat pemerintah Indonesia itu mengeluarkan kebijakan adanya kuliah online dan lain sebagainya, sehingga dalam kampus itu membuat seluruh mahasiswa itu tidak bisa mengadakan kegiatan secara langsung, dan pastinya itu akan berdampak terhadap proses kaderisasi yang ada di PMI juga. Nah, mungkin apa ya, kira-kira menurut sahabat Fakih yang masih hingga saat ini, dan pada waktu itu juga sahabat Fakih baru kepengurusan juga baru bermulai bukan? Itu kira-kira gimana sih yang dihadapin oleh sahabat-sahabat yang masih ada di kepengurusan itu? Ya, baik. Sebelumnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah tantangan bersama kita di era pandemi ini, karena bagaimanapun kita berbicara mengenai muatan kaderisasi, maka dia harus dinamis di antara keadaan dan juga situasi yang dihadapi. Maka terkait dengan situasi pandemi COVID-19 ini, ya dia berpengaruh terhadap sendi-sendi keberlangsungan kaderisasi, baik itu jenjang kaderisasi, strategi dan taktik kaderisasi, ataupun rumusan kaderisasi di tiap tingkat kepengurusan. Pun demikian dengan pengurus cabang yang ketika itu baru pelantikan. Sehingga adanya pandemi COVID-19 ini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah situasi pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah ijtihad baru. Bagaimana PMI ini menempatkan diri sebagai organ di dalam sebuah komunitas masyarakat besar, bagaimana kemudian merumuskan sistem kaderisasi yang baru. Terus catatan yang kedua, ini tidak kemudian menjadi sebuah kemandekan dalam kita menjalankan sebuah proses organisasi, khususnya dalam hal kaderisasi. Ada sebuah dampak dan juga ada sebuah akibat dari pandemi. Namun ada perubahan tatanan di situ. Maka itu menjadi garis besar kita dalam meneropong kaderisasi kita ke depan. Seperti itu, sahabat. Jadi ada sebuah kondisi yang itu terus kemudian membuat PMI
segera sikap menanggapin itu ya kira-kira. Iya. Cuman itu kan terkadang hal-hal pertanyaan klasik yang ini memang sebenarnya harus dihindari oleh pengurus. Tapi namun bagaimanapun juga itu sering terjadi bahwa pertanyaan kan tidak semudah itu untuk menjalankan itu, apalagi ketika ngomong-ngomong saat ini proses rekrutmen atau maba dengan tanpa adanya tatap muka itu kan akan sedikit ini kan. Kira-kira gimana sih untuk apa ini kira-kira yang perlu disiapkan oleh kader PMI menanggapi hal itu gitu, atau yang tadi disebut dengan proses kaderisasi yang harus disesuaikan. Iya. Terkait dengan proses kaderisasi itu mungkin pertama adalah ruang ideologisasi yang kita itu akhirnya bagaimana membuat alternatif dalam hal tatap muka. Maka ada sebuah terobosan baru, ada sebuah budaya baru, ada sebuah politik kebudayaan baru yang dibangun oleh PMI. Misal bagaimana membuat forum kaderisasi itu sekarang menggunakan digitalisasi melalui aplikasi berbasis webinar. Tentu hal tersebut juga mengurangi budaya dan juga mereduksi budaya kita berkumpul, lalu kita itu saling tatap muka, lalu kita saling bersapa, dan juga kita memperbanyak sebuah pendekatan emosional melalui bertemu. Namun hari ini dengan adanya itu, maka yang harus kita siapkan adalah muatan kaderisasi itu tidak berkurang substansinya, namun hanya media bertemunya saja, yang itu alternatifnya adalah forum melalui webinar. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau kita tracking ke belakang itu kan PMI selalu menempatkan diri sebagai middle class yang menyesuaikan dengan kondisi zaman. Bagaimana dulu ketika sebelum reformasi PMI berada di garis perlawanan di luar struktur kekuasaan dengan ijtihad paradigma arus balik masyarakat pinggiran, paradigma legislatif. Hari ini PMI dihadapkan pada era yang sudah sangat berbeda, era keterbukaan, kolaborasi, dan selalu berbicara digitalisasi. Lalu bentuk konkretnya apa? Nah, sehingga dengan adanya pandemi, PMI dituntut untuk beristihad kaderisasi itu adalah menggunakan alternatif lain berbasis digital. Tentu tidak mengurangi substansinya ya sahabat Fikri. Ya. Seperti itu. Adanya kaderisasi berbasis digital. Jadi kalau kita bicara digital ini kan saat ini sangat luas, dan media sosial juga sangat banyak, dan juga ketika kita benturkan dengan realitas saat ini atau yang sering kita bahas antropologi dan yang sering kita bahas di PMI itu antropologi kampus gitu kan, yang bagaimana itu membahas tipologi mahasiswa gitu. Nah, ini juga terkait nyambung dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Fakih ketika ngomong memperkenalkan PMI kepada mahasiswa melalui digitalisasi, meskipun tanpa tatap muka kita bisa lewat Zoom, kan ada media baru yang bisa kita jadikan alat atau kita jadikan perantara. Namun untuk kemudian kira-kira menurut sahabat Wahyu nih ya, yang sahabat Wahyu amati hingga saat ini, adakah perubahan gitu kan? Kalau tadi sahabat Fakih kan menjelaskan bahwa sebelum reformasi itu kondisi mahasiswa seperti ini, terus kemudian PMI juga harus membentuk dirinya seperti itu, hingga saat ini perlu merubah, dan saat ini ada tantangan gini perlu merubah lagi. Nah, kira-kira realitas yang ada di mahasiswa saat ini itu seperti apa sih? Kondisi mahasiswa itu tipologinya semacam apa? Gimana kan pasti banyak perubahan, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Iya, menurut saya memang sebetulnya untuk masalah tipologi mahasiswa itu sudah terjadi perbedaan sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi. Iya, itu terjadi karena ya kita ketahui semua lah bahwasanya kalau kita mengacu pada teori generasi, apalagi kita angkatan kita adalah generasi milenial, terus habis itu
di bawah kita ada generasi Alpha dan sebagainya itu. Angkatan berapa nih sahabat Bayu? Angkatan 2015 saya Angkatan masuk. 2015. Ya, kan kalau angkatan 2015 di bawah 92 itu kan di atas 92 itu kan masuk dalam generasi milenial. Nah, di bawah kita itu kan juga mulai terjadi transisi kebudayaan. Ya, apa yang dikatakan oleh sahabat Fakih. Sebelum pandemi itu masuk juga, ngomong masalah digitalisasi itu sudah masuk. Itu faktanya apa? Ya, industri 4.0. Di mana sebetulnya di situ waktu itu Indonesia kan sudah merespon juga dengan presiden waktu itu melakukan merumuskan sebuah kebijakan yaitu Indonesia 4.0. Kalau kita flashback loh ya, kalau kita flashback. Nah, setelah itu terjadilah sebuah pandemi. Nah, di sini ada namanya, kalau mungkin saya mungkin kalau kurang tepat bisa dikoreksi, ada namanya sebuah fenomena triple disruption. Iya, di mana di situ ada satu, dia generasi millennials, dua, dia itu ada industri 4.0, tiga, dipaksa oleh pandemi COVID-19. Di mana kinerja orang, dia itu mau tidak mau untuk kemana sih kalau model teori triple disruption itu, untuk ke society 5.0. Jadi semuanya itu serba ini ya, kalau saya sedikit baca ya. Jadi itu adalah fenomena hari ini, tantangan hari ini. Dan pada hari ini ngomong masalah tipologi juga dari mahasiswa. Jadi artinya sebenarnya PMI ini tuh ketika sebelum pandemi datang itu kita bisa katakan bahwa NU pun juga begitu, PMI pun juga begitu, bahwa kita menyadari kita masih ketertinggalan dengan teman-teman yang lainnya ngomong teknologi gitu kan, kayak penguasaan di YouTube, sosial media dan lain sebagainya. Terus ketika ada tiga disruption tadi, apa istilahnya sebetulnya? Triple disruption ini akhirnya terus kemudian memaksa PMI untuk kemudian harus terjun di situ lebih dalam gitu kan, kira-kira seperti itu ya. Sebetulnya iya, maksud saya ngomong triple disruption ini sekarang itu ke semua lini, kita ngomong Indonesia. Tapi kalau kita di sini memang membahas tentang PMI, ya ini menjadi sebuah alarm peringatan yang sangat genting menurut saya. Kenapa? Karena yang pertama, betul kata sahabat Fakih, kita ngomong masalah sistem kaderisasi, mulai digitalisasi saja. Ada satu yang ketika saya amati yang menjadi sebuah permasalahan yang menurut saya itu belum diselesaikan. Kita ngomong digitalisasi, ngomong yang pertama saja untuk membuka pintu kelima argumentasi tadi, mulai argumentasi ideologis, terus pragmatis, terus administratif dan sebagainya, kan diawali dengan argumentasi ideologis dulu. Ya. Nah, ini menjadi kesulitan karena saya mengamati juga ketika melakukan misal nih kita webinar. Oke, kalau misal webinar tentang sebuah keilmuan, itu menurut saya probabilitas untuk pemahaman itu lebih cepat terserap. Kalau berbicara tentang PMI, itu membutuhkan, kalau kita sedikit flashback, kita kan biasanya melakukan pendekatan itu kan ada dua, kalau nggak ideologis, secara fakultatif, ya kan? Fakultatif. Ya, nah ini tuh menurut saya dua-duanya kalau kita berbicara tentang membentuk kader yang militan, itu diperlukan. Nah, sedangkan ketika kita hanya ketika dihadapkan dengan era digitalisasi sekarang, ini masih belum ada jawabannya. Gimana kita proses ideologisasi yang lebih menyesuaikan dengan digital, tapi ngomong mencetak kader yang militan itu juga bisa.
Oke. Ini yang menjadi apa ya, menurut saya menjadi tantangan PMI hari ini, apalagi ini yang pertama ya, belum lagi kita ngomong triple disruption tadi, di mana kita melihat juga ngomong Indonesia sekarang membuka apa ya, ngomong investasi asing itu sudah terbuka juga. Nah, bahasanya itu sekarang itu kita maju kena, mundur kena. Tapi bagaimana caranya kita tetap bisa settle? Dan menurut saya di sini kalau berbicara seperti ini, itu saya memiliki sebuah gagasan. Kan saya ini beranggapan kalau semuanya kita bisa berjalan lancar kalau secara sistematis. Makanya saya itu, menurut saya ada 3 hal yang harus dilakukan. Nah, saya waktu itu ini terinspirasi oleh lagi gencar-gencarnya, kalau nggak salah sih pas waktu pemilunya yang kemarin 2019, TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Maksudnya apa? Di sini ngomong terstruktur antara di sini ya PB, PKC, TC, komisariat, rayon, itu pertama dulu memahami dulu kalau ini loh kita lagi masalahnya besar. Terus habis itu ketika kita ngomong struktur, kan di sini ngomong sistematis. Dan maksudnya sistematis apa? Yang mengetahui kondisi di akar rumput adalah rayon. Jadi bagaimana, misal kalau hari ini ngomong misal Jember gitu ya, entah di sini perannya cabang atau komisariat itu melakukan sebuah jajak pendapat atau melakukan sebuah survei misal. Apa sih permasalahan yang ada di akar rumput? Untuk mencari data secara real. Iya. Seperti itu ya. Terus apa yang sudah dilakukan? Apa kesulitannya? Nah, data-data itu kan penting. Kita ngomong berbicara PMI itu kan harus by data. Ya. Karena segala sebuah kebijakan itu bisa tepat kalau datanya itu juga valid. Validitasnya tinggi. Habis itu, yang terakhir adalah masif. Masif apa? Setelah mengetahui data-data yang itu dikumpulkan, habis itu didiskusikan bareng-bareng. Misal dalam ini yang misal menggerakkan di sini ada sahabat Fakih selaku sekretaris cabang, misal diinisiasi oleh cabang. Nah, cabang habis data itu ada semua, cabang mengolah data itu. Entah outputnya nanti ini dijadikan sebuah rekomendasi ke PKC atau setelah itu menentukan sebuah kebijakan. Oke, karena kekurangan di sini kita melakukan analisis, kita coba deh beberapa model solusi. Dan itu harus masif. Itu ada ini ya, ada apa? Sebuah tawaran yang disampaikan oleh sahabat Wahyu atas kondisi yang dilihat gitu kan. Namun kira-kira menurut sahabat Fakih yang masih berkecimpung di akar rumput gitu kan, masih juga benturan gagasan dengan sahabat-sahabat ketika rapat untuk membahas itu, kira-kira apa yang disampaikan oleh sahabat Wahyu ini masih apa ya, cukup relevan ataukah ternyata di lapangan itu tidak semudah itu, atau kira-kira bagaimana? Ya, pertama terkait dengan digitalisasi itu, ya bagi saya dia menjadi salah satu media saja terkait dengan proses kaderisasi. Karena begini, kalau kita kaitkan kaderisasi itu sebenarnya pertama harus paham dulu kader-kader dan juga seorang pengkader dengan substansi dari sebuah kaderisasi itu sendiri. Sebenarnya kan kalau ditelisik yang paling dasar itu kan tujuan utama PMI karena menempatkan seorang kader kan sebagai seorang hamba khalifah kan dalam bahasa kaderisasi kita itu. Nah, aspek khalifah fil ar itu harus hadir di dalam komunitas masyarakat yang besar, baik secara individu
individu atau dia secara kelompok. Nah, maka ada aspek kepemimpinan pada setiap individu itu. Nah, hal tersebut saya rasa yang sering kali tidak disinggung. Kenapa kemudian saya berkata seperti itu? Karena aspek kepemimpinan itu kita tidak sekedar berbicara urusan jabatan dan kekuasaan, tapi saya ngomong masalah individu. Nah, kalau dalam teori Esbok itu 70-75% itu sebenarnya aspek kepemimpinan itu dipengaruhi oleh sebuah nilai, value, behavior, tingkah laku. Apa yang kemudian menjembatani itu adalah nilai dasar pergerakan dalam kerangka swadja. Nah, kenapa kemudian sebuah pengkaderan yang berhasil, tadi kalau Sabar Wahyu mengkritik lemahnya nilai dengan digitalisasi, ya memang itu akhirnya menjadi tantangan, karena 70-75% lah yang akan membentuk karakter kepemimpinan pada individu PMI, kayaknya seorang hamba. Pengetahuan dan juga ilmu itu hanya 20-25%. Kenapa seorang pemimpin itu juga berimplikasi dia tingkah lakunya itu seperti apa, menempatkan diri seperti apa. Nah, sehingga apa? Nah, digitalisasi yang menjadi sebuah sambungan itu tidak kemudian menyandra kader lalu dia terasing secara sosial. Nah, dia masih mampu mengilhami nilai-nilai dan juga ideologisasi sebagai sumbangsi faktor besar aspek kepemimpinan individu seorang hamba di muka bumi. Itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan proses kaderisasi kita, ya maka secara sederhana memang situasi pandemi itu pada akhirnya memang yang membuat kita membuat alternatif, karena itu kan sebuah anjuran yang secara ilmiah harus kita patuhi kan, misal adanya tapi ketika sudah ada sebuah kelonggaran untuk melakukan protokol kesehatan, maka lembaga di Jember yang mulai masif melakukan proses kaderisasi lagi, dan itu menjadi itikat dan juga ikhtiar untuk kita melakukan tambal sulam. Di satu sisi ternyata webinar ini bisa diakomodasi sebagai sebuah variasi kaderisasi kita. Bagaimana kita menjembatani orang yang sangat jauh, tapi dia itu berkapasitas untuk melakukan sebuah doktrinasi nilai, dia bisa berjumpa kita meskipun tidak secara mendalam. Lalu proses follow up adalah dilakukan oleh seorang pengurus nantinya, seorang kaderisasi. Dialah yang akan melakukan follow up secara simultan, secara terus menerus. Karena bagi saya doktrinasi nilai, sebuah turunan nilai ataupun sebuah kaderisasi itu ya harus tetap dilakukan sebuah follow up seorang pengkader. Tentu dia sudah dibuktikan dengan kapasitas dan kapabilitas. Tentu budaya konsolidasi itu juga harus dibiasakan. Maka kalau misal tadi diomongkan jenjang struktural atas bawah, itu ada budaya konsolidasi yang menjembatani itu. Itulah yang menjadi kelebihan PMI di dalam membangun sebuah kebersamaan dan juga sinergisitas. Kalau di cabang sendiri sebelum pandemi ini kan pernah ada musyawarah pimpinan daerah di Lumajang itu. Nah, budaya yang dilakukan cabang kemarin itu adalah mengkonsolidasikan. Pertama adalah memberikan surat agar ada waktu sekitar 2-3 hari untuk melakukan konsolidasi internal masing-masing, lalu kemudian dikonsolidasikan di cabang. Nah, itu diakomodasi semua, lalu kita bawa di forum musyawarah pimpinan daerah. Nah, budaya-budaya seperti itu sebenarnya adalah budaya inklusif yang melibatkan banyak rayon, banyak lembaga, dan juga mengumpulkan sebuah data. Kira-kira secara sederhana ya kita bisa melakukan pada proses itu, ya kita bisa melakukan ideologisasi dan juga kita bisa melakukan sebuah transformasinya. Bagaimana harus menempatkan kader itu nantinya pada posisi apa. Kira-kira itu. Terkait tadi yang disampaikan oleh sahabat Wahyu, ketika ada problem semacam seperti ini, kira-kira kondisinya kan ini kan berubah, sehingga perlu adanya serap aspirasi atau pencarian data kan. Nah, kira-kira dari sahabat
pagi itu, tapi yang perlu dilakukan oleh pengurus besar ataupun juga pengurus koordinator cabang untuk kemudian segera mencari data itu, ataukah sebenarnya selama ini sudah dilakukan hanya saja dengan metode yang seperti apa, atau yang diketahui oleh sahabat lagi seperti apa?